Hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi sosial. Materi ini disampaikan untuk mahasiswa perguruan tinggi, khususnya Prodi Sosiologi Agama. Komunikasi sosial diawali dengan dasar. Mengapa komunikasi sosial ini dipelajari? Mengapa materi ini menjadi penting? Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi yang paling sempurna dan memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Potensi apa itu? Seperti bunyinya khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang ini disampaikan atau difirmankan oleh Allah pada surat Ar-Rahman 3-4 yang artinya adalah Dia yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Potensi manusia berbicara selain berpikir ya. Jadi potensi manusia berbicara ini dijelaskan oleh Allah karena potensi ini melekat pada manusia dan membuatnya dapat hidup bersama dalam kehidupan sosial. Sebab dengan potensi tersebut, karena manusia ini bisa berbicara, maka manusia melahirkan suara. Dan apabila dia melahirkan suara, maka sudah tentu akan melahirkan pengertian atau makna-makna, yang dari makna-makna ini akan menghubungkan manusia satu dengan yang lain dalam menciptakan komunitas atau kehidupan sosial. Selanjutnya, komunikasi bersifat omnipresent atau dia hadir di mana-mana. Dia bisa ditemui kapan saja, ada di mana saja, dan dengan siapa saja. Ia adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika kita berdiam diri atau tidak bertemu atau tidak mau bertemu dengan orang lain, toh kita tetap saja berkomunikasi lewat gadget misalnya, atau lewat media sosial yang bahkan jangkauannya atau cakupannya lebih luas lagi daripada ketika kita bertemu face to face atau bertatap muka dengan manusia di lingkungan kita. Nah, sekarang ada pertanyaan, bisakah manusia tidak berkomunikasi? Silahkan dijawab sendiri. Bisa nggak kira-kira manusia tidak berkomunikasi? Orang dia dengan dirinya sendiri aja bisa ngomong, gitu kan? Jadi sepertinya tidak mungkin manusia untuk tidak berkomunikasi. Bahkan maaf, orang yang tuli sekalipun mereka tetap berkomunikasi kok dengan bahasanya, dengan bahasa isyarat seperti itu. Mereka tetap berkomunikasi. Be silent or say something better than silent. Kata Pythagoras, dia setuju bahwa lebih baik diam, tapi lebih baik lagi kalau kita bisa mengatakan sesuatu yang lebih penting atau lebih berarti daripada diam itu sendiri. Artinya komunikasi itu penting. Kemudian selanjutnya, mengapa komunikasi itu penting? Kata Harold Laswell, dia adalah seorang politikus. Komunikasi penting karena ada 3 faktor. Yang pertama, manusia memiliki tendensi untuk mengontrol lingkungannya. Dia punya keinginan atau dia punya hasrat untuk mengontrol lingkungannya, sekecil apapun lingkungan itu. Lingkungan keluarga misalnya, saya sebagai ibu, saya punya tendensi untuk mengontrol kehidupan anak-anak saya, untuk mengontrol masakan apa yang akan saya masak hari ini gitu. Sebagai seorang ayah, dia juga mempunyai hak atau wewenang untuk mengontrol lingkungan. Maka komunikasi ini menjadi penting karena ini adalah alat untuk mengontrol lingkungan yang tadi saya sebutkan di awal. Selanjutnya, manusia juga butuh beradaptasi dengan lingkungan. Ketika kita ditempatkan di suasana kerja, bagaimana kita harus bersikap. Ketika kita berada di sekolah, bagaimana kita harus bersikap. Ketika kita berada di lingkungan rumah tangga, bagaimana kita harus bersikap. Kepada siapanya juga kita harus beradaptasi. Setelah
ngobrol-ngobrol dengan teman dengan bahasa santai, kemudian kita masuk ke ruang formal, ruang rapat misalnya, kita di sana ketemu dengan pembesar-pembesar, kita ketemu dengan pejabat, kita harus beradaptasi lagi. Jadi itulah mengapa komunikasi penting. Selanjutnya, manusia juga selalu melakukan transformasi dan sosialisasi. Mereka ingin mengubah sesuatu, mentransfer sesuatu, atau menyampaikan gagasannya tentang sesuatu kepada orang lain. Nah, gagasan-gagasan ini akan disampaikan dengan baik apabila alat yang dipakainya juga baik. Selanjutnya, the biggest communication problem is we don't listen to understand, but we listen to replay. Seberapa sering kita mendengarkan curhat orang lain, maunya curhat ke kita, kita malah menimpali. Sebenarnya komunikasi yang baik itu komunikasi dua arah. Ketika seseorang ingin curhat, ya berarti harusnya kita diam dulu gitu. Itu komunikasi yang baik. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan disampaikan bagaimana komunikasi yang baik, komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menyampaikan di sini mengenai profesi-profesi, aplikasi, kapan ilmu komunikasi ini bisa diaplikasikan. Communication for Science. Jadi profesi yang mengimplementasikan komunikasi sebagai ilmu. Ada banyak sekali, tentu saja ada jurnalis atau wartawan, kemudian nanti ada public relation officer yang mana dia harus bertemu dengan banyak orang, beragam manusia setiap hari. Kemudian juga ada ulama, barangkali salah satu dari kalian nanti akan menjadi ulama. Jadi bukan saja doktrinisasi, oh ini doktrinnya ini haram, ini halal, bukan begitu, tapi lebih ke penyampaiannya. Maka kita membutuhkan ilmu ini supaya apa yang disampaikan oleh ulama ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Juga ada diplomat, kemudian ada presenter radio, ada politisi, dan yang sekarang-sekarang ini muncul dan marak dan merebak menjamur yaitu pekerjaan yang kaitannya dengan dunia media sosial, YouTuber, kemudian nanti ada podcaster, ada presenter radio dan lain sebagainya. Dan itu mereka harus menguasai cara komunikasi yang baik, karena kalau tidak, ya itu tadi, apa yang ada di pikiran, di ide itu tidak akan tersampaikan dengan baik, bahkan tertolak gitu. Jadi kalau alatnya itu sudah betul, maka itu akan menjadi jalan, idenya akan tersampaikan dengan baik. Komunikasi memang bukanlah satu-satunya solusi. Namun, sebuah survei di Universitas Michigan melaporkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi seseorang atau kesuksesan seseorang adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Jadi, memang kemampuan yang utama itu, karena seseorang yang cerdas ketika berbicara, baik dalam tulisan maupun verbal, biasanya dia akan ditunjuk sebagai seorang leader. Dia dinilai memiliki kredibilitas yang bagus, kemampuan adaptif, kemudian ada lagi kemampuan komunikatif, kemudian dia berdiri sebagai seorang problem solver, dia juga seorang mediator konflik, kemudian dia juga memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Maka orang-orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan ini memungkinkannya untuk mencapai kesuksesan dalam karir, seperti itu. Jadi umumnya orang-orang yang terampil, yang mempunyai keterampilan ini
biasanya ditunjuk untuk menjadi pemimpin daripada mereka yang tidak mempunyai kemampuan-kemampuan ini. Oke, itu tadi pengantar singkat tentang bagaimana berkomunikasi, tentang bagaimana komunikasi ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan untuk mencapai kesuksesan dalam berkarir. Jadi bukan sekedar komunikasi yang kita bicarakan gini, tapi komunikasi yang lebih diaplikasikan dalam dunia kerja seperti ini. Nah, sekarang ada sisi gelap komunikasi. Apa itu sisi gelap komunikasi? Yaitu ketika komunikasi dipakai atau disalahgunakan, sehingga akan timbul efek negatif setelahnya. Misalnya sarkasme, yaitu bentuk komunikasi yang ditujukan untuk menyakitkan hati. Jadi ketika mengkritik bukan mengkritik kebijakannya, bukan mengkritik wewenangnya, tapi lebih ke mengkritik personal, person to person gitu. Itu sarkasme yang ditujukan untuk pribadi tertentu. Kemudian juga ada jenis komunikasi yaitu manipulasi. Nah, komunikasi jenis ini atau dengan sengaja memberikan informasi atau fakta yang tidak sebenarnya, menyembunyikan data, menyembunyikan fakta untuk kepentingan tertentu, tentu saja nanti akan timbul efek negatif setelahnya. Selanjutnya, sisi gelap komunikasi yang lain yakni penghinaan atau memberikan penilaian yang fokus terhadap kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, contoh-contoh ini, jika sisi ini yang digunakan dalam berkomunikasi, maka sudah tentu nanti akan timbul efek negatif. Udah selesai. Komunikasi itu penting. Kalau nggak ada komunikasi ya berarti kamu nggak penting. Gitu. Udah ya, sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.